Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa, pertama kita awali setiap detik perjalanan hidup kita dengan kembali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semua kita mendapat rahmat dan rahmat serta karunia yang berlimpah daripada Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita wujudkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan harapan umat Nabi Muhammad SAW kita sampai hari yaumil mahsyar nanti mendapat keberkahan dan pertolongan yang sangat kita tunggu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan nasihat tentang agama Islam kepada kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu menginginkan selamat dunia dan selamat akhirat. Apa yang akan kita sampaikan kepada pemirsa ialah kerasnya fenomena tantangan akhir zaman yang akan dihadapi oleh orang-orang yang ada pada zaman saat ini. Pemirsa yang budiman, kerasnya tantangan dan fenomena akhir zaman yang kita hadapi pada hari ini ialah sudah terlihat dengan berbagai fenomena yang terjadi, baik fenomena secara apa yang sudah digambarkan oleh Al-Quran maupun fenomena tentang kemajuan dan teknologi serta zaman digitalisasi yang kita hadapi pada hari ini. Pemirsa yang budiman, zaman kita hari ini bolehlah dikatakan zaman yang syarat dengan adu domba, syarat dengan perpecahan, syarat dengan fitnah, syarat dengan pembunuhan, syarat dengan peperangan di mana-mana, dan syarat dengan persaingan dan persaingan. Baik yang namanya persaingan hidup maupun yang namanya persaingan kompetisi maupun yang namanya persaingan tentang iman dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan iman dan iman kepada Allah Taala? Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka sudah mempunyai keyakinan, mereka sudah mempunyai agama yang kuat, akan tetapi selalu dibolak-balikkan, selalu dirongrongkan dengan apa? Dengan kalimat penistaan terhadap agama. Orang yang sudah meyakini agamanya tetapi masih dibolak-balikkan, dikesampingkan dengan dalil ialah banyak jalan yang ditempuh, yaitunya jalan penistaan terhadap ajaran agama yang sudah mereka yakini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang budiman, maka untuk itulah bahwasanya zaman yang kita lalui pada hari ini penuh persaingan, penuh tantangan, penuh ujian, penuh liku-liku. Makanya di dalam agama itu ialah sudah dikabarkan kepada kita bahwasanya setiap kita umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang lahir ke atas dunia ini, mereka lahir ke alam dunia ini
membawa tangisan. Tidak ada yang ketawa. Dan tidak ada yang membawa sehelai benang pun lahir ke dunia ini. Tidak ada yang membawa. Tidak membawa harta, tidak membawa pangkat, tidak membawa uang, tidak membawa jabatan. Tidak ada yang mereka bawa sehelai benang pun. Tapi yang mereka bawa adalah tangisan. Apa itu artinya? Apa itu analisa eksampel daripada setiap manusia yang lahir ke dunia ini membawa tangis? Ini adalah salah satu tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analisa setiap manusia yang menangis, bahwasanya setiap manusia yang akan hadir ke atas dunia ini akan dihadapkan dengan berbagai problem, dengan berbagai masalah, dengan berbagai kompetisi. Makanya untuk itu umat manusia yang lahir ke atas dunia ini dibekali dengan agama. Agama itu ialah untuk mencari solusi. Agama itu ialah untuk mencari jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi oleh umat. Maka agamalah solusi yang paling ampuh untuk menyelesaikan di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Jadi kata Allah bagaimana? Di dalam surat Al-Imran ayat 133. Marilah kita semua, kata Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya apa? Kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Minta ampun, bermohon bahwasanya Allah menyediakan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, surga kenikmatan seluas langit dan bumi. Untuk siapa disediakan? Untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Siapa hamba-hambaku yang bertakwa? Hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, maka untuk itulah agama memberikan solusi. Bahwasanya di akhir zaman itu, apa yang sudah dialami oleh umat manusia pada hari ini, maka ini adalah sudah tergambar di dalam perjalanan Al-Quran yang kita baca setiap hari. Semuanya sudah tergambar. Maka untuk itulah apa yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini, maka solusi yang paling ampuh ialah kembali kepada Al-Quran. Semua seluk-beluk tentang perjalanan hidup manusia untuk mengatur supaya baik di dunia, supaya diridai Allah di akhirat, Al-Quran sudah menjawab lebih dahulu daripada kitab-kitab yang muncul sesudahnya atau yang sekedemikian rupa yang diciptakan kitab-kitab pada hari ini. Al-Quran sudah menjawab yang demikian. Maka di dalam agama diingatkan kepada manusia bahwasanya umat Nabi Muhammad itu akan didatangkan kepada mereka berbagai tantangan, berbagai fitnah, berbagai cobaan. Apa itu dikatakan dalam agama? Wahai umat Nabi Muhammad, kamu nanti di akhir zaman akan datang kepadamu fitnah. Akan datang kepadamu fitnah. Fitnah itu apa? Al-fitnatu asyaddu minal khatli. Fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Bagaimana datangnya fitnah kepada engkau, wahai umat Nabi Muhammad? Dibayangkan di dalam agama bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Apa artinya potongan-potongan malam yang gelap gulita? Pagi, petang, siang, malam. Artinya apa? Bertubi-tubi fitnah, adu domba, gosip akan datang kepada kita manusia. Bagaikan potongan-potongan yang gelap gulita, bagaikan malam dan siang akan datang kepada manusia. Apa prinsipnya? Akan datang kepadamu berita-berita bohong. Hendaklah kamu teliti lebih dahulu. Kenapa? Karena berita itulah yang akan menghancurkan kamu, yang akan menjatuhkan kamu, yang akan menghina kamu dalam kehidupan di dunia.
Pemirsa yang berbahagia, bahwasanya fitnah akan datang kepadamu bagaikan potongan-potongan malam dengan siang. Apa itu kata Nabi? Umat aku, kata Nabi, di akhir zaman, yang mereka pagi-paginya beriman, sorenya mereka akan kafir. Mereka yang sorenya kafir, pada paginya mereka akan beriman. Apa yang terjadi kata Rasulullah pada waktu itu? Umatku di akhir zaman ialah menjual kebenarannya dengan nilai keduniaannya yang sedikit, atau menjual kebenarannya dengan uang yang secercah, menjual kebenaran dengan menjatuhkan harga diri dengan nilai yang sedikit. Makanya agama mengimbau kepada kita yang umat di akhir zaman. Apa kata agama? Innas sidqa yahdi ilal bi'ri, wa innal bi'ra yahdi ilal jannah, wa inna rajulu lasduku hatta yuhtaba indallahi siddiqa. Apa artinya? Sesungguhnya kebenaran itu akan membawa manusia kepada kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan membawa manusia masuk ke dalam surga. Dan seseorang yang biasa berkata benar dalam kehidupannya akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang benar. Tapi seseorang yang biasa berkata dusta dalam kehidupannya juga akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang dusta. Kita tinggal pilih, mau jadi orang yang benar masuk surga, mau orang yang dusta masuk ke dalam neraka. Maka semoga kita memilih dan memfilter kepada yang terbaik, yaitunya kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Wa tazawwadu fa inna khaira zazit taqwa. Berbekallah kamu, karena bekal yang sangat baik, karena bekal yang sangat ampuh adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pemirsa, secercah tentang pengetahuan agama ini kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan dan kekurangan, kami mohon dimaafkan. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Adi Asman ini. Terima kasih atas like-nya dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.